Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai data mining, yang mana materinya yaitu fungsi pengelompokan. Pada bab ini akan membahas fungsi mayor kedua pada data mining, yaitu pengelompokan, yang mana pembahasannya ada 3, yaitu pengenalan istilah dasar. Yang kedua yaitu ada algoritma pengelompokan atau algoritma K-means. Yang ketiga yaitu ada pengembangan selanjutnya. Baik, yang pertama yaitu pengenalan beberapa istilah dasar. Kumpulan dari seluruh atribut disebut dengan data input. Sedangkan pada masalah pengelompokan, hal-hal yang akan dikelompokkan itu disebut sebagai objek atau catatan. Dan setiap objek itu disebut dengan atribut. Masalah pengelompokan itu ada 3. Yang pertama, berangkat dari data input yang tersedia. Yang kedua, data input diolah dengan menggunakan algoritma pengelompokan. Yang ketiga yaitu masalah pengelompokan berakhir dengan dihasilkannya kelompok objek. Selanjutnya kita akan membahas algoritma pengelompokan K-means. Di sini ada langkah-langkah algoritma K-means. Langkah pertama yaitu tanyakan kepada pemakai algoritma K-means catatan-catatan yang akan ada dibuat untuk menjadi beberapa kelompok. Sebutlah sebagai K kelompok. Sedangkan langkah kedua itu secara sembarang. Pilihlah K buah catatan dari sekian catatan yang ada sebagai catatan pusat kelompok yang awal. Selanjutnya yaitu ada SDAL. Diberikan data tentang 8 nasabah yang pernah memperoleh kredit dari Bank Bahtera Putra. Selain itu, data mereka kali ini menyangkut jumlah rumah dan mobil yang mereka miliki. Data selengkapnya disajikan dalam bentuk tabel 6.1. Nah, teman-teman di sini dapat lihat ada tabel data jumlah rumah dan mobil yang dimiliki oleh 8 nasabah Bank Bahtera Putra. Prototipe masalah pengelompokan pengetahuan yang dihasilkan dari ke-8 nasabah pada tabel 6.1 ini hendak dikelompokkan ke dalam 3 kelompok. Nah, bentuk interpretasi yang dihasilkan dari fungsi pengelompokan pada tabel 6.2 yang pertama yaitu kelompok nasabah pertama adalah kelompok yang unik karena hanya memiliki seorang anggota saja, yaitu nasabah B. Yang kelak akan menjadi jelas bagi kita bahwa kelompok ini merupakan kelompok nasabah yang memiliki jumlah rumah sedang 3 buah dan jumlah mobil banyak 3 buah. Yang kedua yaitu ada kelompok nasabah yang memiliki 4 orang anggota, yaitu nasabah A, E, dan G, serta H. Yang kelak akan menjadi jelas bagi kita bahwa kelompok ini merupakan kelompok nasabah yang memiliki rata-rata jumlah rumah sedikit, yaitu 1,25 buah, dan rata-rata jumlah mobil yang sedikit pula, yaitu 1,75 buah. Sedangkan kelompok ketiga yaitu kelompok nasabah ketiga memiliki 3 orang anggota, yaitu nasabah C, D, dan F. Yang kelak kelompok ini merupakan kelompok nasabah yang memiliki rata-rata jumlah rumah yang banyak, yaitu 4,33 buah, dan rata-rata jumlah mobil yang cukup banyak, yaitu 2,67 buah. Nah, selanjutnya penyelesaian tabel 6.1 menggunakan algoritma K-means. Langkah pertama menggunakan algoritma K-means ini yaitu jika jumlah kelompoknya 3, maka nilai K-nya adalah 3 atau K sama dengan 3. Sedangkan langkah kedua algoritma K-means ini secara sembarang memilih K sama dengan 3 buah catatan dari 8 catatan yang ada sebagai pusat-pusat kelompok awal. Nah, yang pertama itu ada catatan B sebagai pusat kelompok 1, dan yang kedua itu ada catatan E sebagai pusat kelompok 2. Yang ketiga yaitu ada catatan F sebagai pusat kelompok ketiga. Langkah
ketiga algoritma Kamians ini menentukan pusat kelompok terdekatnya dan akan ditetapkan sebagai anggota kelompok yang terdekat pusat kelompoknya. Nah, di sini ada tabel 6.3 perhitungan jarak catatan ke pusat kelompok dan penetapan anggota keanggotaan catatan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada langkah ketiga algoritma Kamians, yaitu dalam lanjutan. Dari tabel 6.3 tadi didapatkan keanggotaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kelompok 1 atau C1 sama dengan B, kelompok 2 atau C2 sama dengan A, E, G, dan H. Kelompok 3 yaitu atau C3 sama dengan G, D, dan F. Selanjutnya kita masuk pada langkah keempat algoritma Kamians, yaitu pembaharuan pusat-pusat kelompok atau iterasi 2. Yang pertama yaitu M1 sama dengan rata-rata atau dalam kurung MB sama dengan 3,3. M2 yaitu rata-rata MA, ME, MG, dan MH yaitu 1,25 dan 1,75. Sedangkan yang ketiga yaitu ada M3 yaitu rata-ratanya adalah 4,33 dan 2,667. Nah, selanjutnya nanti kita akan kembali lagi kepada langkah ketiga, yang mana menentukan pusat kelompok terdekatnya dan akan ditetapkan sebagai anggota kelompok yang terdekat pusat kelompoknya. Nah, selanjutnya yaitu masuk kepada tabel 6.4 perhitungan jarak catatan ke pusat kelompok dan penetapan keanggotaan catatan iterasi kedua. Di sini teman-teman dapat lihat ada sebuah data tabel yang mana di sini adalah perhitungan jarak catatan kelompok dan penetapan keanggotaan catatan iterasi kedua.